Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan metode partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot, dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Jadi ini adalah visual dari quicksort. Jadi kita lihat, dan di sini dicari dulu nilai tengahnya atau pivotnya, kemudian data yang kurang dari pivot sudah ditentukan ditaruh di sebelah kirinya, sedangkan data yang lebih besar dari pivot maka ditaruh sebelah kanan pivot, seperti ini. Data yang kurang dari pivot ditentukan ditaruh di sebelah kiri pivot, sedangkan data yang lebih besar dari pivot maka ditaruh di sebelah kanan pivot. Dan kemudian akan terurut. Kemudian di sini flowchart quicksort. Kemudian di sini flowchart quicksort, di mana user di sini diperintahkan untuk menginput array atau data array. Kemudian program akan menentukan nilai pivot atau nilai tengah. Kemudian dan dibagi menjadi dua bagian. Kemudian dilakukan perulangan untuk mengurutkan data array dari dua bagian, kemudian digabungkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan codingan quicksort. Langsung saja kita buat. Pertama di sini kita ganti mainnya jadi quicksort. Kemudian di sini kita ganti di dalamnya, kita ganti jadi tipe data, yaitu integer int, lalu a variabelnya, kemudian array, kemudian in, lalu low, kemudian in he. Di sini kita lo itu adalah indeks bawah, dan i itu indeks atas. Nah, dari bagian array yang akan diurutkan, yaitu kita bisa tuliskan in i sama dengan low, j sama dengan he, dan h diakhiri dengan titik koma. Kemudian di sini kita lagi tulis in pivot sama dengan a low dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di sini kita di sini ada pembagian, yaitu kita menggunakan do, while a
I lebih kecil dari pivot, kemudian I plus dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di sini kita tulis lagi while A J kemudian lebih kecil dari lebih besar dari pivot, kemudian pivot J plus dan diakhiri dengan kurang titik koma. Nah, di sini kemudian kita menggunakan if, kita tulis if kondisi I lebih kecil sama dengan J. Nah, di sini kita buka kurawal, kemudian kita tulis H sama dengan A, kemudian A sama dengan A sama dengan A sama dengan H dan diakhiri dengan titik koma. Dan kemudian kita di bawahnya ini kita tulis I plus titik koma J min titik koma. Kemudian di sini kita tulis while kondisi I lebih kecil sama dengan J titik koma. Kemudian sini kita enter. Kemudian di bagian sini yaitu pengurutan. Pengurutannya itu if kondisi low lebih kecil dari J. Kemudian di sini kita tulis quick sort A low J, kemudian diakhiri dengan titik koma if, lalu kondisinya yaitu I lebih kecil dari I, kemudian quick sort A I dan I dan diakhiri dengan titik koma. Sini ini sudah. Jadi kita lanjutkan di sini. Kita membuat public static baru. Yaitu kita tulis P S M PSP M. Lalu kita tab dan kemudian kita tulis in datanya in, lalu tab kemudian in array sama dengan kita buka kurung, kita masukkan data array-nya, contohnya 24, 17, 18, 15, 22, 26, 13, 21, 16, 28. Oke, sudah cukup. Kita
balas dengan diakhiri dengan titik koma. Jadi data array ini belum terurut, jadi kita sebutkan saja duanya in i 10 sama dengan 0, ini sama dengan 10 karena jumlah array-nya ada 10, jadi n sama dengan 10. Kemudian sini kita bisa tulis for tab, kemudian kita hapus, kita tulis i sama dengan 0, i sama dengan 0, kemudian di sini n i lebih kecil dari n, kemudian i plus plus, dan kita di bawahnya itu kita pilih show, lalu kita tab, kemudian di sini kita tulis tab in i, lalu tambah, kemudian kita hapus bagian sini agar tidak terjadi pengeteran baris baru. Kemudian kita lihat di bawah, kita tulis lagi sini, kita tulis lagi so tab, kemudian slash n. Oke, kemudian kita enter lagi, kita tulis quick sort tab in 0 n kurang 1 dan diakhiri dengan titik koma. Saya lupa kasih kutip 2. Sorry, ini sudah cocok. Kemudian kita enter, kita salin yang di atas tadi, yang ini biar cepat. Nah, kita copy paste for i, lalu di sini ada yang salah, quick sort. Oke. Kemudian kita tambahkan kurung awalnya. Oke. Kita lihat dulu data array-nya ada berapa. Ada 10. Jadi 10, 24, 17, 18, 15, 22, dan ini secara acak. Ini data array-nya teracak. Jadi kita langsung saja run. Dan kemudian hasilnya ada yang salah. Kita lihat dulu yang salah. Di sini kita hapus, lalu kita run lagi. Kemudian sudah terurut data yang belum terurut, yaitu 24, 17, 18, 15, 22, 52, 22, 61, 24, 17, 18, 15, 22, 26, 13, 21, 16, 28, dan kemudian akan terurut. Jadi 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24. Oke. Kita beri di sini n, baru kita run ulang. Oke, jadi ini biar tidak susah untuk melihatnya. 24, 17, 18, kemudian datanya akan terurut jadi 13, 15, 16, 17, 18, atau
disebut dengan ascending, yaitu dari data terkecil ke data yang terbesar. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.